Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ananda semuanya. Di video ini kita akan melanjutkan materi dari termodinamika, yaitu tentang proses-proses termodinamika. Baik, mari kita perhatikan sebuah sistem yang diisolasi oleh wadah. Di atas ini ada penutupnya yang bisa bergerak naik dan turun. Kemudian di luar sistem ini terdapat lingkungan. Mula-mula sistem ini memiliki volume, kita katakan namanya V1, kemudian memiliki tekanan P1 dan memiliki suhu T1. Apabila kita terapkan perlakuan, misalkan kita berikan kalor kepada sistem itu, maka sistem akan memuai sehingga volumenya menjadi V2. Nah, perubahan ini yang semula keadaan gas di dalam wadah ini P1, V1, dan T1 menjadi P2, V2, dan T2, kita namakan sebagai proses termodinamika. Ada 4 jenis proses termodinamika yang kita kenal. Yang pertama namanya adalah isobarik, yang kedua isochorik, yang ketiga isotermik, dan yang keempat adiabatik. Nah, pada video ini kita akan membahas masing-masing dari proses termodinamika ini. Baik, kita lihat proses termodinamika yang pertama, yaitu tentang isobarik. Isobarik adalah proses termodinamika di mana tekanan dijaga tetap. Maka rumus usaha W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Untuk rumus hukum pertama termodinamikanya dia tetap. Q sama dengan delta U tambah W. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan yang disebut dengan namanya grafik PP atau grafik tekanan dan volume. Pada sumbu Y-nya adalah P, tekanan, dan pada sumbu X-nya adalah V, volume. Grafik PV untuk proses isobarik adalah seperti ini. Artinya adalah tekanan tetap. Tetap. Dari sini misalkan besarnya tetap segini. Tapi volumenya nambah. Awalnya dari V1 menjadi V2. Atau boleh juga volumenya berkurang. Awalnya V1-nya di sini misalkan menjadi volume 2-nya ke arah kiri. Nah, dari grafik ini kalau kita lihat luasnya, maka kita bisa mencari W atau usaha. Nah, usaha atau W sama dengan luas grafik. Luas grafik ini. Baik, kita lihat proses termodinamika yang kedua, yaitu tentang isochorik. Nah, isochorik ini adalah proses di mana volume dijaga tetap atau konstan. Artinya volume 1 sama dengan volume 2. Volume awal sama dengan volume akhir. Karena volumenya tetap, maka tidak ada perubahan volume atau delta V sama dengan 0. Nah, kita lihat lagi rumus W sama dengan P kali delta V. Karena delta V-nya sama dengan 0, kita masukkan kemari, berarti W jadi sama dengan 0. Maka pada proses isochorik, usaha sama dengan 0. Atau bisa juga kita katakan, sistem tidak melakukan usaha. Nah, dari rumus hukum pertama termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U tambah W, karena W-nya sama dengan 0, maka rumusnya menjadi Q sama dengan delta U saja. Nah, dari video sebelumnya kita tahu bahwa delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Nah, bagaimanakah grafik PV-nya? Grafik PV-nya seperti ini. Kita lihat bahwa volumenya tetap tidak berubah. Hanya saja tekanannya berubah dari awal P1 menjadi P2. Kalau kita perhatikan, luas di bawah grafik ini di sini kan tidak ada. Maka kalau kita melihat suatu proses termodinamika yang seperti ini, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa pada proses itu usahanya sama dengan 0. Kita lihat proses yang berikutnya, yaitu yang bernama isotermik. Nah, isotermik ini suhunya dijaga tetap. Berarti T2 sama dengan T1 atau suhu awal sama dengan suhu akhir. Maka tidak terjadi delta T atau perubahan suhunya sama dengan 0. Delta T sama dengan 0. Nah, kan
kemarin sudah kita bahas ya bahwa rumus delta U, perubahan energi dalam sama dengan 3/2 NR delta T, ini untuk gas monoatomik. Karena delta T-nya sama dengan 0, kita masukkan kemari, berarti delta U-nya sama dengan 0. Jadi artinya pada proses isotermik, perubahan energi dalam sistem sama dengan 0. Nah, dari rumus hukum pertama termodinamika, Q sama dengan delta U tambah W, karena delta U-nya sama dengan 0, maka Q sama dengan W saja. Nah, ada yang berbeda untuk rumus W atau usaha pada proses kali ini, yaitu W-nya sama dengan N kali R kali T dikali ln V2 per V1. N ini jumlah mol, R adalah tetapan gas, dan T adalah suhu mutlak. Ln ini adalah logaritma natural. Ln dari V2 per V1. Nah, biasanya sih di soal ln logaritma natural yang kita pakai adalah ln 2. Besar ln 2 sama dengan 0,693. Bagaimanakah grafik PV-nya atau diagram PV-nya? Diagram PV-nya seperti ini. Dia tidak membentuk garis lurus yang horizontal atau garis lurus yang vertikal, tetapi dia seperti ini. Ya. Suhunya tetap. Nah, dari proses ini bisa kita lihat, misalkan ini adalah keadaan awalnya. Kita katakan di sini ada tekanan awalnya P1 dan volume awalnya V1. Nah, selama proses isotermik terjadi, suhunya memang tetap. Tetapi tekanannya berubah. Yang awal tekanan 1 dan V1 di sini menjadi tekanan 2 dan V2 di sini. Nah, seperti itu. Baik, kita lihat proses yang keempat, yaitu namanya adiabatik. Proses adiabatik ini berarti sistemnya kita jaga agar tidak ada kalor yang masuk ke sistem atau yang keluar dari sistem. Maka Q-nya sama dengan 0. Kalau kita perhatikan dari hukum pertama termodinamika, Q sama dengan delta U tambah W, kita substitusi nilai Q-nya sama dengan 0, maka rumusnya 0 sama dengan delta U tambah W. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi di sini. Yang pertama, delta U sama dengan minus W. Ya, kalau W-nya kita pindahkan, kan berarti W-nya minus. Nah, kalau ini terjadi, ini berarti ketika perubahan energi dalamnya positif, artinya suhu sistemnya naik, delta U-nya positif, maka usahanya negatif. Nah, usaha negatif ini berarti pada sistem dilakukan usaha oleh lingkungan. Nah, atau secara gambaran, kalau suhu naik, maka pistonnya menekan sistem. Kemungkinan yang kedua adalah W-nya yang positif. W sama dengan minus delta U. Kalau delta U-nya kita pindah, berarti W sama dengan minus delta U. Pada keadaan ini, apabila W-nya positif, usahanya positif, maka minus delta U lah yang terjadi. Artinya, apabila pistonnya dilakukan oleh sistem, maksudnya kalau usaha dilakukan oleh sistem, keluar dia, pistonnya bergerak keluar, berarti suhu sistemnya akan turun karena delta U-nya negatif. Nah, kita masih ingat ya rumus delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Lalu bagaimanakah rumus W dari proses adiabatik? Rumus W-nya usaha seperti ini. W sama dengan 1/1 kurang gamma. Gamma ini adalah tetapan Laplace dikali buka kurung P2 kali V2 dikurang P1 kali V1. Lalu bagaimanakah grafik PV dari proses adiabatik? Nah, grafik PV-nya seperti ini. Ini adalah proses isokorik. Ada dua proses isokorik di sini. Proses isokorik yang pertama, misalkan dia memiliki suhu T1. Proses isokorik yang kedua memiliki suhu T2. Nah, lalu bagaimanakah grafik PV dari adiabatik? Kenapa yang ditampilkan adalah proses isokorik? Nah, jadi grafik PV adiabatik adalah dimulai dari sini. Kemudian dia menyeberang kemari, artinya suhunya berubah. Awalnya T1, kemudian dia berubah menjadi T2. Dan tekanannya juga berubah. Awalnya P1 di sini, V1 di sini, berubah menjadi P2 di sini tekanannya, V2 di sini.
Nah, jadi perbedaannya adiabatik dengan isotermik yang barusan tadi kita bahas. Oh, maaf, tadi maksud saya isotermik ya. Ini proses isotermik, suhunya tetap. Nah, perbedaan adiabatik dengan isotermik adalah kalau dia pada adiabatik, suhunya berubah, tekanan berubah, dan volume berubah. Tetapi kalau pada proses isotermik, suhunya tetap, tekanan berubah, volume berubah. Ada tambahan rumus di adiabatik, yaitu seperti ini. P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Di mana besarnya gamma ini adalah sama dengan Cp dibagi Cv. Ya, gamma adalah tetapan Laplace, Cv adalah kalor jenis gas pada tekanan tetap, dan Cv adalah kalor jenis gas pada volume tetap. Baik, kita lihat contohnya yang pertama. 1 mol gas mengalami proses isochorik sehingga suhunya naik sebesar 100 Kelvin. Isochorik tadi volumenya tetap ya guys. Maka kalor yang diterima gas pada proses tersebut adalah titik-titik joule, di mana tetapan gas ideal sama dengan R joule per mol Kelvin. Baik, kita buat yang diketahui yang pertama karena proses isochorik, berarti V1 sama dengan V2, volume tetap. Nah, pada proses volume tetap yang tadi, W-nya sama dengan 0. Lalu kita punya mol, 1 mol gas, berarti N sama dengan 1. Nah, berikutnya, suhunya naik sebesar 100 Kelvin, berarti delta T sama dengan 100 Kelvin, positif. Ditanya adalah Q. Nah, kita tahu bahwa rumus perubahan energi dalam, yaitu delta U, rumusnya ini ya, 3/2 kali N kali R kali delta T. Kita masukkan angka-angkanya, 3/2 dikali N-nya sama dengan 1, R-nya tetap R, dan delta T-nya 100, maka kita dapatkan delta U sama dengan 3/2 kali 1 kali 100 menjadi 150 R. Nah, kita sudah punya nilai delta U dan punya nilai W. Maka kita sekarang bisa menentukan nilai Q. Q dari rumus hukum pertama termodinamika, Q sama dengan delta U tambah W. Maka masukkan nilai delta U-nya 150 R ditambah W-nya 0. Kita dapatkan Q sama dengan 150 R Joule. Baik, kita lihat contoh soal yang kedua guys. Suatu gas ideal mengalami proses yang diberi tanda ABC dalam diagram PV di bawah ini. Jika total energi kalor yang diberikan pada gas selama proses adalah 3100 Joule. Perubahan energi dalam gas adalah, nah kasus ini yang ditanya perubahan energi dalam gas atau delta U. Yang diketahui adalah kalor dan diagram PV atau grafik PV. Baik, nah jadi yang pertama yang diketahui adalah diberikan gas. Kalau energi kalor diberikan pada gas, ini artinya gas menyerap kalor. Nah, kalau begitu Q-nya bernilai positif, 3100 Joule. Yang berikutnya, kita bisa menentukan W, usaha, dari diagram PV. Dari luas grafiknya. Yang mana luas grafiknya? Ya, dari A ke B ke C ditutup sampai sini. Nah, yang ini nih berarti luas grafiknya yang di bawah grafik ABC ini. Dia yang ini. Nah, dari sini sampai sini. Nah, ini kan dia berupa bidang persegi panjang, di mana panjangnya yang ini kemari berarti 200. Dan lebarnya dari sini sampai sini, dari 2 sampai 6 berarti 6 kurang 2, yaitu 4. Kita lihat satuannya ya. Yang P ini satuannya kPa kilopascal. Kilopascal itu kan berarti kali 10 pangkat 3 ya. Sementara volumenya kali 10 pangkat minus 3. Berarti kalau gitu yang pangkat 10 pangkat 3 di sini dikalikan dengan 10 pangkat minus 3 di sini menjadi 10 pangkat 0. Kalau gitu kita bisa tinggal mengalikan yang ini 200 dikali 4. Maka kita dapatkan W 200 kali 4 menjadi 800 Joule. Ditanya berapakah delta U? Dari rumus hukum 1 termodinamika, Q sama dengan delta U tambah W. Maka kita peroleh rumus delta U sama dengan Q kurang W. Kita masukkan angka Q 3100 dan W 800. Kita dapatkan hasil akhirnya adalah delta U sama dengan 2300 Joule. Baiklah Anda semuanya, mudah-mudahan paham ya.
Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.